Shalom pemirsa sekalian, Shalom, ya pemirsa. jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio ya. Luar Hari biasa. ini kita kedatangan banyak tamu Daniel banyak sekali ya. tamu. Iya. Kami menyapa teman-teman kami dari yang pertama yaitu GBI Icon. Tepuk tangan dulu dong. Terus nggak ketinggalan Yang ada kedua. juga murid-murid Ya. dari Rema Bible College. Luar ya. biasa. Pemirsa sekalian jangan lupa bahwa dimanapun Anda berada kami menyapa Anda. Pemirsa sekalian kami tahu bahwa banyak sekali pemirsa sekalian yang terserak bukan hanya di Nusantara. Kami menyapa Anda siapapun juga yang dari Jakarta, dari Surabaya, dari pulau-pulau yang lain, dari Sumatera, dari Sulawesi dan juga kami menyapa juga Anda yang sedang berada di luar negeri. Iya. Beberapa saat yang lalu kami ada di Australia, di kota Sydney dan Melbourne. Kami menyapa teman-teman kami yang ada Ya, di Sydney dan halo. Melbourne. Apa kabarnya juga? Kami menyapa juga siapapun Anda yang menyaksikan Good News Program yang ada di mana, Deb? Di website Di kita? website kita di Ya. www.anugerah.net. Betul. Nah, pemirsa hari ini kami akan mengangkat sebuah topik yang sangat menarik yaitu bangkit dari hutang dan perkasa dalam bisnis. Wow, ini topik yang nggak main-main loh ya. Ya, Terus sekarang ya. kita tahu bahwa dalam kehidupan kita, saya selalu sering berkata bahwa masalah itu sering terjadi, betul nggak? Kita tahu bahwa orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan dalam hal business people, orang-orang yang percaya bahwa mereka dipakai Tuhan sebagai para pengusaha. Kita tahu bahwa dalam dunia usaha seringkali itu mengalami guncangan, betul nggak, Deb, ya? Betul sekali. Dan pada waktu mengalami guncangan kita tahu bahwa guncangan ini kadang-kadang nggak dengan begitu mudah diselesaikan, terutama mengalami nomor satu misalnya dalam hal hutang piutang, Ya. kemudian yang kedua mengatasi kebangkrutan, kemudian Ya. bagaimana melawan kompetisi yang ada. Kita tahu bahwa firman Tuhan ini memberikan jawaban yang lengkap daripada Amin. semua hal kehidupan ini. Nah, Amin. oleh karena itu kita sudah mempresent topik ini dengan mengundang seorang narasumber pengusaha yang luar biasa, tetapi pada saat yang bersamaan orang ini, Deb, orang ini cinta Tuhan luar biasa. And very humble. Very humble, luar biasa sekali. Saya percaya kita semua, termasuk kami berdua, kita akan bisa belajar banyak daripada narasumber yang satu ini. Dan saya percaya siapapun Anda pasti diberkati. Oleh karena itu jangan lupa hubungi teman-teman Anda, keluarga Anda, saudara Anda, teks SMS mereka sekarang, katakan segera tune di Good News Program. Hidup kamu akan diubahkan ya. Oke? Ya. Nah, pemirsa, sebelum kami menampilkan narasumber kita yang kita nanti-nantikan yang surprise satu ini, Ya. terlebih dahulu kami mau mengajak pemirsa sekalian untuk menyaksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Menjadi pengusaha sukses merupakan impian setiap orang. Namun, untuk mencapai ini semua tentunya tidak gampang. Inilah yang dialami oleh Haryanto Adikusumo. Bos dari PT AKR ini pernah mengalami kegagalan, bahkan terlilit hutang hingga miliaran rupiah. Untungnya kegagalan tersebut malah menggiring pria yang pernah mendapat Ernst & Young Indonesian Entrepreneur of the Year 2008 ini mengenal lebih intim kepada Tuhan. Hasilnya, perlahan-lahan karir yang hampir jatuh mulai menunjukkan hasil. Bahkan, hutang perusahaannya pun sedikit demi sedikit hampir terlunasi. Tak heran, melihat kegigihannya ini, Haryanto Adikusumo dinobatkan sebagai Businessman of the Year 2011 oleh majalah Forbes. Saksikan kisah suksesnya dalam Good News kali ini. Puji Tuhan, hutangnya waktu itu hampir 200 juta dolar. Loh, Termasuk hutang bunga 200 juta dolar dan Pak, puji dendanya. Tuhan gimana Pak? Iya, dan dendanya. I love you so good. So good jet alphabet dynamite. Bakso goreng, bakso udang. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat dan lezat. Oh so good. Very good. So good is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Shalom pemirsa.
Terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya pemirsa, Anda sedang menyaksikan Good News program. Topik kita hari ini adalah bangkit dari hutang dan perkasa dalam bisnis. Di studio telah hadir narasumber kita seperti yang kami janjikan tadi, yaitu Bapak Haryanto Adikusumo. Apa kabarnya Pak? Ya baik-baik, terima Puji kasih. Tuhan ya, terima Finally, Pak, kasih. ya. Bapak bisa, Iya. bisa meluangkan waktu. Iya. Terima kasih sekali. Kami percaya bahwa orang-orang yang menyaksikan Good News program hari ini mereka akan diberkati sekali. Amin. Iya. Oke. Nah pemirsa, sebelum kita berbincang-bincang dengan Pak Haryanto, kami mau untuk memberitahukan kepada pemirsa sekalian siapa sih Pak Haryanto ini ya. Jadi dia mendapatkan Bachelor of Science degree dari University of Bradford di Inggris tahun 1983. Kemudian Executive Management Program dari Harvard Business School di USA tahun 91 sampai 93. Kemudian dia menjabat sebagai Presiden Direktur dari PT AKR dan AKR Group sejak 1992 ya. Di tahun 2008 menjadi Indonesian Entrepreneur of the Year by Ernst & Young. Wow. Kemudian Businessman of the Year 2011 by Forbes Indonesia Magazine. Kemudian ya, belum selesai, masih ada satu lagi, Best CEO 2012 by Corporate Governance Magazine Hong Kong. Wow, luar biasa ya. Iya, iya, iya. Satu prestasi yang gilang Luar gemilang. biasa. Ya, Pak Haryanto bisa kenalkan diri singkat nggak kepada pemirsa sekalian supaya kita sekalian bisa, orang bilang nggak kenal nggak sayang gitu loh. Jadi kita ingin kenal Pak Haryanto lebih dekat. Silakan Pak. Shalom pemirsa, nama saya Haryanto Adikusumo. Saya diberkati Tuhan dengan seorang istri tercinta dan 5 anak-anak yang luar biasa. Nah, Iya. Pak, hari ini kita mengundang Bapak dengan satu topik yang ini enggak mudah, cukup berat, bangkit dari hutang gitu Iya. ya. Saya pernah mendengarkan kisah bahwa Bapak ini dulu adalah seorang pengusaha yang pernah dilindas oleh roda hutang. Bisa cerita enggak dalam kondisi seperti itu gimana Pak? Ya, pada waktu betul. itu? Jadi sebelum krisis tahun 98, Ya. saya ini bukan orang percaya, hanya KTP saja, KTP-nya Kristen. Ya, oke. Nah, saya waktu itu sebagai orang dunia percaya bahwa dengan kerja keras, dengan kerja pintar, kita bisa berhasil. Kemudian memang pada saat tahun 97, 2 daripada perusahaan kami telah go public Ya. dan mempunyai market kapitalisasi sekitar 400 juta dolar. Wow, that's big. Tetapi kenapa saya bilang kalau kita kerja keras dan kerja pintar itu tidak cukup? Karena pada saat krisis melanda Indonesia tahun 98, Ya. Iya. perusahaan kami, grup kami menjadi sangat terpuruk. Dari yang tadinya market kapitalisasi 400 juta dolar, itu hanya tinggal 20 juta dolar. Wow. Oke. Tetapi yang puji Tuhan, hutangnya waktu itu hampir 200 juta dolar. Loh, Termasuk hutang bunga 200 juta dolar dan kok puji dendanya. Tuhan gimana Pak? Iya. Dan dendanya. Nah, ini Kenapa? Puji Tuhan. Iya. Ya.
Saya ingin tanya Pak, perusahaan yang besar, orang bilang kan market value itu everything gitu ya Iya, dalam dunia betul. bisnis. Kemudian, tapi kenapa pada waktu krisis itu kemudian market value-nya bisa ambruk sedemikian rupa dari 400 jadi 20 juta dolar itu kan penurunan yang drastis banget. Iya. Apakah perusahaan itu sendiri nggak dibangun dengan fondasi yang kuat pada waktu itu? Ya. Karena sebenarnya perusahaan kami perusahaan yang cukup kuat. Ya. Itulah sebabnya kami bisa mendapatkan hutang yang begitu besar karena Wow. perusahaannya bonafit. Tetapi pada waktu Indonesia dilanda krisis di mana rupiah terdepresiasi dari 2.000 ke 17.000, Ya. Benar. maka hutang kami menjadi 8,5 kali lipat. Berarti ini gara-garanya ya? Gara-garanya Perbedaan hutang kurs dalam moneter bentuk ini. mata uang dolar. Oke. Nah, yang kedua, bisnis di Indonesia kan waktu itu juga terpuruk. Ekonomi Ya. Indonesia terkontraksi. Sehingga bisnis kami juga menjadi buruk sehingga kami tidak mempunyai cukup kemampuan maupun cash flow untuk membayar hutang-hutang tersebut. Iya, iya. Nah, itulah sebabnya perusahaannya secara teknikal ini sudah bangkrut. Itulah sebabnya market value turun Drop segitu 95%. Wow. Tapi kenapa kok puji Tuhan Pak Ya. punya hutang 200 juta US dollar? Ya. 200 juta rupiah masih mending Pak US dollar. Sebentar Dep, ada yang mau lewat. Oh, ada yang mau saudara sekalian ini lewat. sesuatu yang sangat menarik sekali. Ini orang aneh Dep ya, orang aneh sekali. Utang 200 juta dolar, ini malah bilang puji Tuhan. Oleh karena itu pemirsa sekalian, jangan kemana-mana, masih banyak sekali yang akan kita pelajari dari narasumber yang satu ini. Oleh karena itu tetap stay tune bersama dengan kami dalam Good News Program. Karena pada waktu itu saya benar-benar kehilangan pegangan. Jadi lost gitu ya, Lost. bingung. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini? Capek baca berita buruk? Hati-hati, itu bisa meracuni iman Anda. Jangan khawatir, kini ada kabar baik dalam buku Good News for You. Inspirasional, kisah Pak Kusno yang mengalami 2 kali bangkit dari kematian. Bedanya 17 hari. Pertama tanggal 1 Maret saya bangkit, tanggal 17 Maret saya meninggal lagi. Kisah hidup yang memberi dari Shuling, seorang bisnismen yang mengentaskan anak jalanan. Dari yang dulu dikatakan orang sampah negara, hari ini dia menjadi seorang abdi negara. Cerita Haru Ajeng, sang pengamen jadi superstar dalam Yang Muda, Yang Berprestasi. Hitam udah hitam hidup lagi. Tapi mama selalu bilang sama dia suka nangis. Tapi mama bilang gini, hitam kereta api, besok biarpun Ajeng hitam, besok banyak yang menanti. Kesembuhan ilahi yang dialami Paulus Wiratno dibayar dengan iman. Saya bilang, saya akan bayar dengan iman. Dia bilang, di rumah sakit ini tidak ada yang bayar dengan iman. Pengabdian Lamria dan Parulian pada panggilannya untuk mengasihi sesama, walau dalam kekurangan. Kalau berpuasa, kalau mau buka itu kan enggak ada makanan pun enggak punya. Gitu ya. Dan masih banyak kabar baik lainnya dalam buku Good News for You. Ditulis oleh Daniel Hendrata dan Debbie Katarina, diangkat dari kisah nyata yang dialami para narasumber dalam program Good News. Alami dan bagikan berkat rohani ini kepada orang-orang yang Anda kasihi. Dapatkan sekarang juga Good News for You, persembahan Anugerah Ministries. Orang bilang kalau punya utang banyak itu berarti tambah kaya gitu ya. Tetapi kita tahu sebenarnya kalau hidup kita dibangun dengan dasar hutang itu berarti ada sesuatu yang nggak baik dan nggak benar dalam kehidupan kita. Nah, ada seseorang yang mengalami hutang yang sangat besar, 200 juta dolar itu bukan sesuatu angka yang sangat kecil. Dari zaman kapanpun sampai kapanpun juga itu angka yang sangat besar. Oleh karena itu dengarkan kisahnya kenapa dia berkata puji Tuhan dan haleluya. Silakan. Ya, silakan Pak. Kenapa Ya. hutang 200 juta US dollar puji Tuhan? Karena sebagai seorang pengusaha, Ya. saya sangat mengandalkan kepandaian saya, pengalaman saya, pendidikan saya. Jadi apa yang saya bisa rasional, saya bisa terima. Oke. Kalau saya tidak bisa rasional, maka saya tidak bisa terima. Boleh tanya nggak sikap Bapak dulu pada waktu sebelum percaya nih, sebelum krisis itu orang bilang kan kalau orang kaya nggak perlu apa-apa, nggak pernah sakit, nggak pernah rugi, nggak perlu Tuhan. Sikapnya bagaimana? Iya,
saya setuju Ya. sebelum saya mengenal Kristus. Yes. Nah, tapi waktu krisis datang, saya tidak tahu bagaimana caranya membayar 200 juta dolar di tengah krisis yang melanda Indonesia, bahkan seluruh Asia. Wow. Ya. Nah, itulah saya itu memerlukan mujizat. Nah, karena krisis itu, kenapa saya sebutkan puji Tuhan? Karena dari situ saya bisa bertobat. Yang jadi cari tadinya Tuhan Kristen gitu, Pak. KTP, Iya. saya benar-benar mau cari Tuhan untuk menjadi pengikut Kristus. Luar biasa. Oh, Tepuk tangan dulu dong. luar Puji Tuhan, luar biasa. Ya. Apakah ada kisah tertentu di awal pertobatan Bapak itu Turning bagaimana? point-nya bagaimana? Iya, benar. Ya. Nah, pada waktu makan siang saya pergi ke suatu restoran di mana ternyata restoran tersebut milik sahabat saya. Ya. Dan kebetulan itu hari Minggu sehingga sahabat saya baru pulang dari gereja. Dia bilang, "Haryanto, kamu ke gereja enggak?" Saya bilang, "Wah, kalau hari Minggu saya susah bangun pagi." Jadi susah mau ke gereja. Iya. Dia bilang, "Ayolah ke gereja." Saya bilang, "Ya, kalau saya enggak ada kerjaan, oke, minggu depan saya akan pergi ke gereja kamu, saya mau ikut." Ya. Nah, kenapa saya sebutkan itu? Karena pada waktu itu saya benar-benar kehilangan pegangan. Jadi lost gitu ya, Lost. bingung. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini? Sehingga saya pikir ya saya coba deh ke gereja, siapa tahu saya bisa mendapatkan jawaban. Bisa menceritakan nggak yang mengenaskan pada saat-saat itu apa? Jadi yang mengenaskan pada saat itu nomor satu, setiap minggu kami harus menghadap kepada kreditur kami. Karena kami masih tetap percaya bahwa hutang harus dibayar. Oke. Sehingga kreditur itu setiap minggu wajib lapor. Jadi supaya kita ini tidak lari begitu. bisa kita sebut poin pertama ya, Iya. dalam menghadapi masalah hutang ini ya. Iya. Jadi nggak boleh lari tapi harus menghadap Menghadapi. kreditur dengan gentleman gitu ya. Betul. Dan Oke. dengan itikat untuk membayar dan menyelesaikan hutang-hutang tersebut. Apa yang Bapak katakan kepada mereka sehingga mereka mengiyakan bahwa mereka mau ditunda lagi? Gitu. Ya, bahwa yang pertama berhubung ini force majeure di mana rupiah terdepresiasi begitu besar, dan yang kedua ekonomi Indonesia memburuk sehingga kemampuan untuk membayar juga tidak ada. Kami minta penundaan. Tetapi saat itu tidak ada satu kreditur pun yang bersedia. Mereka hanya maunya pokoknya you bayar. Ada uang berapa hari ini ya bayar Karena semuanya. mereka juga kelimpungan ya. Mereka juga takut karena Indonesia begitu besar krisisnya, Iya, iya. sehingga mereka juga tidak tahu apakah bisa mendapatkan dana mereka. Jadi hari Minggu berikutnya entah bagaimana saya kok punya hati rasanya kepingin ke gereja. Maka saya pergi ke gereja kawan saya Ya. dan puji Tuhan waktu di gereja itu saya dijamah Tuhan. Waktu mulai pujian dan penyembahan saya bisa nangis. Nggak bisa menahan emosi Apa saya. dalam hatinya waktu itu apa yang Bapak rasakan atau Bapak lihat dalam hati itu waktu itu? Waktu itu sudah rasanya saya itu menjadi orang yang tidak berguna, orang yang gagal, orang ya pokoknya orang yang kehilangan harapan. Terus apa yang membuat Bapak di gereja kok bisa istilahnya kalau tanggul itu kan jebol, pecah, brol gitu, nangisnya keluar semua. Apa yang menyebabkan itu semua? Saya sendiri tidak mengerti, saya percaya itu adalah jamahan Ya, Tuhan. zaman Roh Kudus. Sehingga akhirnya saya ini malu karena di gereja itu Banyak bukan gereja karismatik sehingga Oh, oke. orangnya semua pada duduk manis ya. Sedangkan saya sudah dewasa kok menangis, jadi rasanya Iya, iya, malu, tapi tidak bisa menahan begitu. Iya. Tapi Dan begitu kemudian- selesai khotbah, saya bisa kembali lagi menguasai emosi saya. Dan waktu pulang dari gereja, rasanya damai sejahtera, sukacita itu kembali. Yang sudah berapa bulan hilang itu menjadi kembali. Nah, sehingga saya merasa bahwa wah, mungkin saya harus ke gereja kali ini seperti terapi. Oke, nanti kita akan lanjutkan ya. Iya. Nah, kita mau break dulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama dengan kami. Kami akan kembali dengan lebih banyak good news lagi. Gereja Anda ingin kami makeover? Berikut persyaratannya. 1. Tanah sudah menjadi milik sendiri. 2. Memiliki jemaat tetap minimal 40 jiwa. 3.
Ceritakan secara singkat kondisi gereja dan jemaat Anda pada satu halaman A4. 4. Lampirkan beberapa foto mengenai kondisi fasilitas gereja. 5. Lampirkan fotokopi surat-surat gereja. Kirimkan persyaratan tersebut kepada kami melalui PO Box 2089 JKP 10020 atau melalui email ke goodnews@anugrah.net. Tuhan Yesus memberkati. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. kasih-Mu, memberikan hidupku untuk melayani-Mu. Sungguh tahu semua hanya karena Kau, ku dapat jalani semua pelayananku. Semua karena anugerah-Mu, ku ada sampai saat ini. Terlalu banyak hal yang dahsyat telah Kau lakukan bagiku. Kini ku datang sembah-Mu, membawa seluruh hidupku sampai perkenanan-Mu nyata. Ku mau sembah-Mu. Sepanjang hidupku ku rasakan kasih-Mu, memberikan hidupku untuk melayani-Mu. Sungguh ku tahu semua hanya karena Kau, ku dapat jalani semua pelayananku. Semua karena
sampai perkenananmu nyata. Ku mau sembahmu. Semua karena anugerahmu, ku ada sampai saat ini. Terlalu banyak hal yang dahsyat telah kau lakukan bagiku. Kini ku datang sembahmu, membawa seluruh hidupku sampai perkenananmu nyata. Ku mau sembahmu. Semua karena anugerahmu, ku ada sampai saat ini. Terlalu banyak hal yang dahsyat telah kau lakukan bagiku. Kini ku datang sembahmu, membawa seluruh hidupku sampai perkenananmu nyata. Ku mau sembahmu. Silakan duduk. Wow, Jonah, Ya. saya Nah. ketemu dengan dia ini pertama kali di sebuah gereja, Deb. Oh, Dan oke. kemudian dia berkata bahwa dia akan punya suatu album yang baru gitu ya. Kalau saya ikut di BBM dia itu anaknya baru lahir juga ya. Itu di fotonya di sana. Tuh. Oke, puji Di Tuhan, depan luar biasa albumnya. sekali. Lagu yang luar biasa. Iya. Jadi ini album kamu yang keberapa, Jonah? Kedua sih. Album yang kedua ya, yang berjudul Semua Karena Anugerahmu, dan itu tadi judul lagu yang dinyanyikan juga. Ya. Nah, kalau boleh tahu, ada kisah-kisah menarik nggak di balik pembuatan album yang kedua ini? Pastinya ada. Tema Semua Karena Anugerahmu saya ambil karena memang saya begitu merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Sempat satu saat dokter memvonis saya nggak bisa punya anak, dan itu cukup membuat saya jadi tertekan sebagai seorang laki-laki nggak bisa punya anak. Tentunya itu ya akan jadi beban yang cukup berat buat hidup saya. Jadi waktu mau merit menikah, saya bicara dengan istri saya, dan istri saya bilang, jangan takut, kita punya Allah yang luar biasa. Kita percaya bahwa mujizat pasti ada gitu. Jadi karena iman istri saya dan juga akhirnya saya termotivasi, dan akhirnya kita sama-sama terus beriman. Tiap hari setelah kita menikah kita doakan bahwa kita pasti akan punya anak. Gitu. Gitu. Wow. Sampai nama anaknya supaya kita memang iman kita kelihatan, akhirnya saya cari nama buat anak saya, dan tiap malam saya doakan tumpang tangan buat di kandungan istri saya. Pada waktu sedang hamil dia nih? Belum hamil. Pada waktu hamil. belum punya Belum anak, hamil belum pun punya. udah ditumpangin tangan Jadi ya. kamu harusnya namanya bukan Jonah, Abraham. Oke, terus akhirnya berapa tahun kemudian baru 2 istri tahun, kamu? kurang lebih 2 Oh, 2 tahun. Jadi 2 tahun setiap hari tumpang tangan, Tumpang akhirnya tangan. dia hamil ya. Sempat putus asa. Pastinya ada waktu kita mulai berdoa, kok belum kelihatan juga gitu, belum iya, kelihatan hasilnya gitu. Tapi akhirnya satu saat saya dapat mimpi. Di mimpi itu saya lihat saya sedang menggandeng satu anak kecil, dan saya dalam mimpi itu saya bertanya, itu siapa Tuhan?
Dan Tuhan bilang itu anak saya. Wow, begitu bangun dari tidur, saya sangat yakin dan bahwa saya akan punya anak. Amin. Saya akan punya anak. Akhirnya saya sampaikan mimpi saya ke istri saya dan istri saya juga mulai beriman dan kita akhirnya bertindak dengan iman dan finally bisa punya anak. Siapa nama anaknya? Nama anak saya Chen Heavenly Melody. Chen Heavenly Melody. Luar biasa. Wow, luar biasa sekali. Luar biasa, thank you ya Jonah for coming Sama-sama. here ya, kami sangat diberkati. Dan pemirsa, inilah saatnya yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa, itu saatnya kuis ya. Pertanyaannya adalah berapa lama Jonah dan istrinya menantikan kedatangan buah hati mereka ya. Anda bisa kirimkan jawabannya ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau ke email kami di goodnews@anugerah.net dengan format yang seperti ini, nama, kemudian alamat lengkap dan jawabannya. Bila Anda mengirimkannya melalui email, silakan sertakan nomor HP Anda ya. Pemirsa, kepada 10 orang pemenang terpilih kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD persembahan dari Jonah Chen yang berjudul Semua Karena Anugerahmu. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali setelah break yang satu ini. Dan Tuhan memberikan hikmat sehingga bisnis kita yang tadinya terpuruk itu menjadi jauh lebih maju. Shalom pemirsa, kembali lagi saya hadir menjumpai Anda. Pemirsa, kali ini saya akan menghadirkan suatu sosok yang cukup menginspirasi bagi Anda, terutama Anda yang bergerak di bidang pelayanan anak. Dia adalah seorang pelayanan anak dan juga mendirikan Metro Ministries, sebuah pelayanan sekolah minggu terbesar di dunia. Siapa dia? Mari kita simak cuplikannya. Berawal dari pengalaman pahitnya yang ditinggalkan seorang diri di jalanan oleh sang ibu saat ia masih kecil, membuat Pastor Bill Wilson, seorang pelayan anak dari Amerika dan salah satu pembicara di Festival Indofest ini, mendirikan Metro Ministries yang merupakan tempat penampungan anak-anak jalanan. Bagaimana kisah hidupnya melayani anak-anak jalanan di daerah yang kriminalitasnya sangat tinggi? Berikut wawancara kami bersama Pastor Bill Wilson. Basically, my story is the same story of all of these thousands and thousands of kids I now work with around the world. So for me, knowing that 84% of all of the people that accept Christ as their personal Savior do so before the age of 14, it just makes sense. We have to do something to influence the future of the nations. That's why I decided if I'm going to invest my life in something, I'm going to invest my life in something that really makes a difference. Not just for eternity, but for right now. That's a generation of children. Pemirsa, tadi Anda sudah menyaksikan video tayangan tentang Bill Wilson. Kami berharap tayangan ini akan memberikan inspirasi bagi pelayanan Anda. Dan terus maju dalam pelayanan untuk anak-anak. Demikian News Update, Tuhan Yesus memberkati. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Good News Program. Topik kita hari ini adalah bangkit dari hutang dan perkasa dalam bisnis. Masih bersama Bapak Haryanto Adikusumo. Nah, pemirsa, ada orang ini ya, dia nggak percaya mujizat pada awalnya. Hutangnya 200 juta US dollar ya. Tapi justru di tengah-tengah krisis ini Tuhan menangkap dia dan kemudian dia merasakan mujizat demi mujizat. Benar Pak ya? Benar. Coba ceritakan Pak, bagaimana kemudian proses pertobatan Bapak tersebut? Jadi karena saya mendapatkan damai sejahtera, sukacita yang luar biasa, bahkan lebih daripada sebelum krisis itu terjadi. Maka saya mengambil keputusan untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Jadi saya ikut pendalaman Alkitab dan setelah mengerti Tuhan Yesus, wah luar biasa. Sehingga saya mengambil keputusan untuk dibaptis dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan luar biasa. Wow, itu kalau nggak krisis nggak bakalan seperti itu Nggak ceritanya bakalan, ya Pak iya. ya. Oke. Jadi Tuhan turut bekerja dalam segala suasana, dalam segala kondisi nih Pak ya. Betul. Oke, terus Dan luar biasa, Tuhan betul-betul tolong saya. apa saja yang praktek-praktek apa saja yang Bapak rubah dari dulu sebelum menjadi pengusaha, sekarang menjadi pengusaha anak Tuhan? Ya, jadi misalnya kita tidak boleh bohong,
Dulu sering bohong berarti? Ya, dulu kan orang bilang Bohong nggak putih. perlu, ya nggak perlu diberitahu semuanya itu juga oke, tapi sekarang tidak boleh. Berarti sekarang lebih jujur ya? Jujur, Atau jujur? ya Oke, jujur. yang pertama. Yang kedua, Kemudian, kita harus menerapkan keadilan. Jadi apa yang ingin orang lain perlakukan kepada kita harus perlakukan itu kepada orang lain. Jadi bagaimana fairness. dengan misalnya Pak, kan ada orang yang berkata, Anda enak Pak, Anda seorang pengusaha. Bagaimana dengan kami-kami yang buruh, yang seringkali digaji dengan begitu rendah, pengusahanya kaya, buruhnya terus kepencet gitu, gimana? Iya. Pengusaha-pengusaha yang seperti itu. Makanya kita tidak boleh, karena kita percaya kalau kita memperlakukan orang seperti apa, Tuhan juga akan melakukan yang sama kepada kita. Jadi di tempat kita tidak ada lagi orang yang menerima di bawah UMR. Sehingga bisnis kita yang tadinya terpuruk itu menjadi jauh lebih maju. Sehingga kita bisa mengumpulkan dana-dana maupun dengan menjual sebagian aset-aset yang bukan core bisnis kita bisa mendapatkan uang cukup untuk membayar hutang-hutang kami. Sehingga 2004 hutang kami semua sudah bisa yang terrestructure itu bisa dilunaskan. Dan bahkan berarti 6 tahun ya Pak ya? 6 tahun dan bahkan tahun 2011 seluruh grup kami telah bebas hutang karena kasih karunia dari Tuhan. 2011 menjadi bebas hutang. Wow, luar biasa. Nah Pak, boleh nggak ceritakan ada nggak dampak yang disebabkan oleh krisis tersebut pada saat Bapak lagi hutangnya banyak nih? Apakah sering cekcok dalam rumah tangga atau bagaimana dengan pertemanan Bapak? Iya, jadi puji Tuhan kalau dengan istri saya, istri tercinta selalu mendukung saya sehingga meskipun di tengah badai, saya ada orang yang bisa memberi dukungan maupun memberi encouragement ya. Puji Tuhan. Dengan ayah saya waktu itu betul-betul merasa down sekali. Beliau kehilangan bahkan sampai 11 kilo menjadi kurus. Wow. Saya pun juga merasa tertekan, merasa anak yang durhaka, yang menyulitkan orang tua di hari tuanya. Kenapa kok berpikir seperti itu? Karena ayah saya merasa dia sudah bekerja selama puluhan tahun. Tapi di masa tuanya semuanya habis, ludes, minus. Sehingga ayah saya karena dia putus asa, dia bilang, sudah Haryanto, kamu second generation, semua saya serahkan ke kamu, terserah kamu mau berbuat apa, you solve the problem. Wow. Jadi puji Tuhan, dengan saya diberi kesempatan oleh ayah saya dan dengan anugerah Tuhan, maka kita bisa dipulihkan. Oke, kita akan break dulu ya. Nanti kita akan tanya lagi sesuatu yang sangat luar biasa. Kayaknya 2 jam nggak cukup nih. Oke, pemirsa sekalian, sesuatu yang sangat luar biasa. Jangan kemana-mana. Ingat, apapun masalah yang Anda hadapi, Anda tidak sendirian. Di layar televisi Anda ada nomor-nomor telepon yang Anda dapat hubungi sekarang juga. Anda tahu bahwa Anda punya masalah yang sangat besar, tidak bisa diselesaikan. Ada tim partner doa dari Anugerah Ministries yang siap senantiasa membantu Anda untuk berdoa. Kirim text message kepada kami, kirim email kepada kami. Kita percaya bahwa 2-3 orang berdoa dan berkumpul, meminta apapun, asal itu benar sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak ada alasan untuk Tuhan tidak menjawab doa Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami dalam Good News program. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pembisnis boleh berhutang? Love you so good. So good that's apa dynamite. Bakso goreng, bakso udang. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat tak lezat. Oh so good. Very good. So good is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya bun. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak
Good food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Masih bersama dengan kami dalam Good News Program. Pada segmen yang ke-6 ini ada beberapa orang di studio kami yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kami. Silakan. Saya Pak Veronica dari Rema Bible Training School. Mau bertanya kepada Pak Arianto. Tadi Bapak cerita soal kejujuran, Pak. Kami mau tanya, apakah kita sebagai pengusaha Kristen wajib membayar pajak kepada pemerintah? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Oke, wow. Pertanyaan yang solid. Ini tricky question orang bilang, Pak. Silakan Pak Rianto. Monggo. Sebagai warga negara yang baik, itu wajib bagi setiap kita untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan pemerintah. Dan di perusahaan kami, di seluruh grup kami selalu membayar pajak seperti apa yang diminta oleh peraturan. Bahkan seringkali kami kalau membeli suatu aset atau perusahaan, penjual kalau mau main-main soal pajak kita bilang tidak. Kalau memang transaksi ini harus jadi, ya harus jalan, dan apa pajak yang harus dibayarkan kepada negara, ya harus dibayarkan. Karena ini penting, kalau kita tidak jujur, kan karyawan kita tahu. Kalau karyawan kita tahu bahwa perusahaan tidak jujur, mereka pun akan tidak jujur terhadap perusahaan. Jadi karena perusahaan kami jujur terhadap pajak maupun kewajiban karyawan maupun kewajiban lainnya, kami sebagai perusahaan bisa menuntut karyawan kita juga untuk berlaku jujur kepada perusahaan maupun di dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Jadi pengusaha dan perusahaan menjadi role model dari orang-orang sekelilingnya, Pak ya? Betul. Seperti itu ya? Betul. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain, tepuk tangan dulu. Luar biasa sekali. Pertanyaan yang lain silakan. Nama saya Iwan Wijaya. Saya mau bertanya pada Pak Haryanto, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pembisnis boleh berhutang? Terima kasih. Ya, jadi Firman mengatakan bahwa kalau kita berhutang, maka kita ini menjadi budak atau hamba daripada pemberi hutang. Konteks ini kita belajar bahwa kalau kita berhutang, kita harus berhutang untuk hal-hal produktif yang bisa menghasilkan pendapatan untuk membayar hutang itu kembali. Maksudnya ada perhitungan di balik keputusan apakah mengambil kredit atau tidak gitu. Betul. Tapi kalau berhutang untuk konsumtif yang tidak produktif, ini yang sebetulnya tidak baik. Dan kalau kita pinjam pun untuk hal-hal yang produktif, harus dihitung. Jangan sampai kita ini pinjam terlalu besar sehingga menyulitkan untuk kita mengembalikan hutang atau membayar bunga tersebut. Ada perhitungan khusus nggak rasio dalam perusahaan Bapak perbandingan antara hutang dengan aset ataupun apa gitu? Tergantung daripada masing-masing bisnis. Tapi biasanya kalau kita bisa mendapatkan income ya, yang dimana bunga maupun cicilan ini masih bisa tercover 2 atau 3 kali lipat dari income kita, mungkin itu oke. Tapi kalau terlalu besar, nah itulah nanti yang menjadikan kita budak pemberi pinjaman. Karena apa? Kita akan bekerja hanya untuk membayar bunga dan mencicil utang. Betul. Jadi otomatis kita ini menjadi hamba daripada pemberi utang. Iya, kita akan lanjut nanti bincang-bincangnya ya. Nah, pemirsa, sebelum kita break, saya rindu membacakan doa yang sudah terjawab ya. Ada seorang ibu yang beberapa kali mengucapkan terima kasih kepada kami atas bantuan doanya. Beliau mengirimkan SMS beberapa saat yang lalu meminta bantuan doa karena keluarganya sedang dalam masalah ekonomi, dililit hutang piutang dan harus membiayai 2 orang anak yang masih bersekolah. Ini seorang ibu dari Kalimantan Tengah ya. Dan kemudian setelah kami doakan, Tuhan menjawab doa kami dan ibu ini mengirimkan SMS kembali berkata, "Shalom, good news. Kami sekeluarga mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena acara Good News yang senantiasa membuat kami sekeluarga merasakan damai dan penuh sukacita karena banyak berkat Tuhan yang kami rasakan baik berkat rohani maupun jasmani.
Kami telah mendapat terobosan atas doa dari pergumulan kami dan kami selalu menyaksikan acara Good News dengan setia. Jangan lupa terus dukung kami dalam doa yang telah setia menyaksikan Good News program. Tuhan memberkati. Wow, luar biasa nih pemirsa ya. Ya, kemuliaan bagi Tuhan. Dan pemirsa, kalau Anda di antara pemirsa yang masih memerlukan bantuan doa maupun konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Kami percaya kalau Tuhan sanggup menjawab pergumulan doa Pak Haryanto Adikusumo, Tuhan sanggup menjawab pergumulan doa dari Ibu di Kalimantan Tengah yang bersaksi tadi, pasti Tuhan juga sanggup menjawab pergumulan doa saudara dimanapun Anda berada. Amen. Tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali dengan lebih banyak good news lagi. Jangan takut, selama hidupmu benar di mata Tuhan, ada satu favornya Tuhan, ada satu cahaya terang Tuhan yang akan membela saudara. I love you so good. So good jet apa dynamite. Bakso goreng, bakso udang. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat dan lezat. Oh so good. Very good. So good is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya Bun. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Ya pemirsa, terima kasih Anda tetap setia menyaksikan Good News program. Langsung aja kembali ke Pak Haryanto. Nah Pak, ini pertanyaan terakhir kami sebelum segmen ini berakhir. Pak, bagaimana caranya, mungkin pemirsa di rumah ini sedang bertanya-tanya, bagaimana caranya mengembangkan bisnis kami yang mungkin masih kecil atau sudah menengah gitu menjadi lebih besar bahkan perkasa seperti bisnis yang Bapak punya? Iya. Pada dasarnya kami terapkan melakukan firman Tuhan. Apa itu? Yang pertama, ini yang menjadi perusahaan kami mempunyai 6 corporate value yang kita terapkan di dalam sehari-harian kerja. Yang pertama adalah integritas. Karena kita tidak mempunyai integritas, sulit untuk kita berhasil di dalam bisnis. Iya. Yang kedua adalah komitmen. Apa yang sudah kita komit, baik dengan langganan, dengan supplier, dengan mitra kerja, itu kita harus laksanakan. Kita lakukan. Ya. Yang ketiga, kita harus teamwork. Karena bagaimanapun hebatnya satu orang itu mempunyai keterbatasan. Tapi kalau kita bekerja sebagai suatu tim yang solid, maka kita bisa saling mengisi untuk lebih berhasil. Ya. Yang keempat adalah trust and respect. Jadi apa yang kita ingin orang lain lakukan pada kita, kita harus melakukan kepada orang lain. Kita ingin dihormati, kita harus bisa menghormati orang. Kita ingin dipercaya, kita juga harus percaya kepada orang lain. Yang kelima adalah bagaimana kita bisa continuous learning. Kita terus belajar karena dunia terus berubah. Betul. Jadi kita harus belajar untuk mengikuti perubahan baik dalam ekonomi, dalam sosial, dalam segala hal. Dan yang keenam adalah bagaimana kita itu bisa create value. Jadi apapun yang kita lakukan ini bisa memberikan nilai tambah. Terutama melalui inovasi, creativity, ya, dan operational excellence. Jadi apapun tugas yang diberikan pada kita, kita harus melakukan sebaik-baiknya. Hafal. Nah, semua ini saya percaya itu adalah dasarnya dari firman. Karena apa? Firman mengatakan bahwa kita perlu hikmat. Ya, hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kita hikmat. Dari mulutnya Tuhan, yaitu firman Tuhan, yang memberi kita
pengetahuan, dan kepandaian. Amin. Sehingga betul-betul kita bisa mengeterapkan yang namanya cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Karena kalau kita tidak menerapkan firman, kita hanya cerdik seperti ular saja, tapi tidak tulus. Luar biasa. Terima kasih kasih, Pak Pak Arianto. Arianto. Terima kasih. Kami sekarang sangat diberkati sekali. Pemirsa sekalian, yaitu bangkit dari hutang dan perkasa dalam bisnis. Luar biasa sekali. Mari kita lihat daripada firman Tuhan yang akan saya ambil daripada kitab Yesaya pasal yang ke-60. Kita melihat Yesaya 60 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata seperti ini. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Perhatikan, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva, mereka semua akan datang dari Sheba dan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Luar biasa sekali pemirsa sekalian. Dengar baik-baik pemirsa sekalian. Saat ini siapapun, saya berbicara kepada Anda, terutama hari ini Anda yang tahu bahwa kesaksian ataupun topik yang kami angkat hari ini sedang berbicara dengan luar biasa kepada kehidupan Anda. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk nomor satu, kita nggak perlu takut di dalam kita menghadapi masalah sebesar apapun juga. Ya, tadi narasumber mengatakan, kalaupun kita mempunyai hutang, siapapun Anda, bukan waktunya untuk hari ini Anda untuk membela diri, kemudian untuk Anda kemudian mencari-cari alasan lari daripada tanggung jawab hutang itu tadi. Ingat baik-baik pemirsa sekalian, firman Tuhan mengajarkan buat kita bahwa nama baik itu lebih penting, lebih mahal harganya daripada emas dan perak. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada, kalaupun Anda merasa bahwa membayar hutang ini seakan-akan Anda rugi, nggak bisa ekspansi lagi. Tetapi dengar baik-baik, justru pada waktu Anda membayar hutang bukan hanya Anda mengembalikan uang kreditor ataupun uang orang lain, tetapi justru Anda sedang dalam tanda kutip melakukan investasi, menanam kepercayaan daripada orang-orang lain yang akan dapat memberikan value atau hal-hal mengembangkan bisnis Anda jauh lebih besar daripada apapun yang pernah Anda pikirkan. Yang ketiga, dengar baik-baik. Sebagai anak Tuhan, kita nggak bisa menggunakan hikmat dunia. Ada amin nggak? Saya mau bercerita kepada Anda bahwa ada perbedaan antara experience, pengalaman, dengan wisdom atau hikmat. Sebagai anak Tuhan tentunya kita nggak bisa menjalani semua aspek dalam kehidupan ini impossible. Dengar baik-baik, Anda tidak perlu mempunyai pengalaman dulu. Yang penting Anda belajar, ikuti, hidupi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Anda melakukan hal-hal yang sederhana, yang kecil, yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban Anda. Maka firman Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan hal yang besar kepadamu. Firman Tuhan hari ini berkata kepada pemirsa sekalian, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saya percaya bahwa firman Tuhan berbicara mengenai perkenanan, mengenai favor. Orang yang mempunyai perkenanan atau favornya Tuhan, orang itu dibela oleh Tuhan. Walaupun engkau belum pernah mengalami kelimpahan sampai 100 juta US dollar, tetapi Tuhan sanggup memberikan hikmat yang belum pernah terjadi pada kehidupan Anda. Karena firman Tuhan berkata bahwa emas, perak, semua ternak-ternak, semua berlian, semua batu bara, semua minyak bumi, semua apapun titanium, nilai-nilai batu mulia yang paling mahal di dunia ini yang punya siapa pemirsa? Bukan manusia, tetapi Tuhan kita. Dan tahu nggak saudara, bahwa orang yang diperkenankan oleh Tuhan itu seperti magnetnya berkat. Kita nggak perlu kejar berkat, kita yang penting fokus kepada kerajaan Tuhan dan seluruh kebenarannya, maka berkat-berkat itu firman Tuhan berjanji akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ini sesuatu yang mengherankan, bahkan bangsa-bangsa itu berduyun-duyun. Saya ingat cerita akan orang Israel yang keluar dari Mesir. Mereka diperbudak selama ratusan tahun. Mereka nggak punya apa-apa. Tetapi pada waktu mereka keluar dari Mesir, tahu nggak pemirsa sekalian bahwa orang-orang Mesir itu loh, yang sangat kaya raya, yang mungkin di rumahnya itu pakai, orang bilang pakai silver plate kalau makan gitu, pakai makanan dari pinggan perak. Tetapi mereka memberikan kekayaannya, udah kamu pergi sana karena Tuhanmu sedang marah. Aku nggak mau berurusan dengan engkau. Ini bawa semua harta bendaku.
Pemirsa sekalian, akan ada masanya orang-orang yang dibela akan Tuhan. Saudara, engkau enggak perlu hidup dalam ketakutan, tetapi dengar baik-baik. Sesuai dengan topik daripada Good News program hari ini, Tuhan berencana membuat hidupmu perkasa, bercahaya terang, sehingga engkau mempunyai dampak yang besar. Tetapi jangan lupa, setelah hidupmu diberkati oleh Tuhan, jangan lupa untuk terus ingat kepada Tuhan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang ada di pedesaan, yang memerlukan bantuan. Ada banyak anak-anak yang gak bisa sekolah. Mereka perlu ditolong, kita harus bekerja sama untuk memberkati kehidupan orang lain. Dan saya percaya firman Tuhan berkata, pada waktu engkau menjadi berkat buat orang lain, lebih besar loh berkatnya daripada orang yang hanya menerima. Yaitu orang-orang yang memberkati. Orang itu dikatakan oleh firman Tuhan, dia lebih diberkati yang memberi daripada yang menerima. Amen. Bagaimana dengan Anda? Start small, mulai daripada sekarang Anda masih kecil. Lakukan hal-hal yang menjadi tanggung jawab Anda. Ingat firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan penambahan, akan memberikan increase kepada kehidupan Anda. Apakah Anda tertantang untuk maju melalui firman Tuhan yang kami sampaikan pada hari ini? Kalau Anda berkata, iya Pak, saya mau maju. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Kami bersyukur Bapak untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang sudah terjadi pada kehidupan kami. Tuhan, kami mau berdoa khususnya untuk para pengusaha atau siapapun Anda menyaksikan Good News program yang saat ini terikat oleh hutang piutang yang sudah bertahun-tahun tidak bisa selesai. Anda tidak bisa menemukan jalan keluar. Aku melepaskan hikmat Tuhan, perkenanan Tuhan. Pada waktu hari ini engkau berserah akan hidupmu kepada Tuhan. Dengar baik-baik, sinar kemuliaan Tuhan bercahaya atas engkau. Tuhan membela engkau dan biarlah hikmat, perkenanan, berkat yang melimpah dan penyelesaian hutang secara mujizat terjadi pada kehidupan saudara. Di dalam nama Yesus, hai engkau yang sakit, hari ini bangkit dari sakitmu melalui bilur-bilur Yesus. Aku melepaskan kesembuhan melalui bilur-bilur Yesus. Katakan aku sembuh. Amen. Katakan sembuh. Terima mujizat Tuhan. Keluargamu yang lagi berantakan, yang di ujung perceraian, aku panggil engkau untuk mengalami pemulihan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima janjimu. Kami terima Tuhan berkat dan perkenananmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan bersama dengan kami. Katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Wow, luar biasa pemirsa ya, Good News program hari ini. Senang sekali kami sudah bisa menemani pemirsa sekalian dalam 60 menit yang baru kita lewati bersama ya. Kami akan kembali di hadapan pemirsa sekalian di minggu-minggu yang akan datang di jam, hari, dan stasiun televisi yang sama. Saya, Debbie Katarina, bersama dengan suami saya, Daniel Hendrata, kami ucapkan terima kasih atas setiap dukungan, support, atau apapun yang sudah Anda berikan kepada pelayanan kami. Jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net. Ikuti juga Twitter kami ataupun juga Facebook kami, yaitu di fanpage Anugerah Ministries. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.